Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini saya akan memberikan petunjuk penjelasan bagaimana sih caranya kita memulai pemrograman berorientasi objek, apa saja yang dibutuhkan. Oke teman-teman, langsung tanpa berlama-lama, di dalam pemrograman berorientasi objek kita butuh yang namanya Java Development Kit. Nah, kita masuk ke dalam sebuah browser dulu, teman-teman, seperti ini. Lalu dari browser ini, teman-teman, ketikkan yang namanya download Java Development Kit nih, Java Development Kit. Nah, setelah itu di enter ya teman-teman ya, jangan dilihatin terus, di enter juga. Oke, setelah itu teman-teman ini langsung dibuka yang Java download. Nah, nih teman-teman, kenapa kok Oracle? Ya, Oracle itu sudah mengakuisisi Java. Jadi Java itu ada di bawah naungannya Oracle sekarang. Nah, teman-teman kalau turun ke bawah ini, ya teman nih, ada Java download. Nih, turun ke bawah, scroll, coba menamai. Nah, pilih sistem operasi yang digunakan. Kita menggunakan Windows, ya, teman-teman. Pilih yang Windows. Kalau yang Mac OS, teman-teman pilih Mac OS. Yang Linux, ya pilih yang Linux. Nah, sekarang saya kebetulan sini teman-teman menggunakan Windows ya, dan saya memilih yang atas ini aja nih ya, yang untuk X64 compressed arsip nih. Ya, size-nya jauh lebih besar kayaknya. Butuh ruang kurang lebih kira-kira 204,39 megabyte. Nah teman-teman langsung ini diklik nih, klik. Nah kita akan disuruh menyimpan di folder mana. Nah saya sudah buat sini folder materi BPO Java, lalu saya save di sini, klik save. Nah ketika saya save teman-teman, nanti teman-teman lihat di dalam folder yang tempat yang tadi itu teman-teman. Nih, sini sudah ada file berextension zip ya teman-teman. Nah, lalu setelah diekstrak nanti jadinya seperti ini. Nah, ini di klik kanan, nah jadinya begini. Nah, di dalam folder inilah sumber daya itu yang akan kita gunakan, dari Java itu yang kita gunakan. Jadi teman-teman pilih bin. Nah, setelah itu diklik ini. Boleh seperti ini teman-teman, lalu diklik kanan, copy. Nah, ini root ini teman-teman. Ya, root itu urutan folder ya teman-teman ya. Jadi urutan foldernya ini sudah kita copy, lalu teman-teman buka yang namanya environment. Jadi environment system. Jadi edit the system environment variable. Nah, teman-teman. Nah, pilih yes. Lalu dari sini, dari sistem properties ini teman-teman pilih environment variable. Oke, sekarang dari jendela environment variable ini pilih sistem variable ini teman-teman ya. Sistem variable pilih part. Nih, pilih part ini. Lalu setelah itu teman-teman pilih edit. Nah, akan diedit ini. Nah, ini adalah part-part yang sudah disimpan di dalam komputer yang kita pakai. Sekarang kalau kita tambah berarti pilih new teman-teman. Pilih new, masukkan yang ini tadi. Nah begini. Setelah itu teman-teman oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah karena saya kan sudah punya ini di BPO Java ya. Kalau saya buat gini nanti kan jadi double. Jadi kalau teman-teman kalau ya, jangan-jangan sudah pernah buat mappingnya atau pathnya, ya dilihat juga ya, jadi tidak double. Nah ini berarti saya cukup satu aja ini. Lalu ini yang ini sudah, ini saya hapus, atau yang lama saya hapus. Ini yang lama ini saya hapus, saya menggunakan yang ini. Nah karena ini di D teman-teman, ini tidak disarankan ya teman-teman, karena D-nya saya ini USB. D ini adalah USB, jadi tidak disarankan menggunakan eksternal storage ya. Sebaiknya memang menggunakan C ya.
Jadi ini ada di C, jadi yang harus saya hapus ini aja lah. Gitu ya. Jadi ada di C. Setelah itu saya oke, dan oke. Nah, untuk mengetahui apakah mappingnya sudah berhasil, nah teman-teman masuk ke terminal. Terminal itu di Command.com atau di DOS.prom ya teman-teman. Command.prom, teman-teman. Ini masuk ke sini di Command.prom. Dari sini teman-teman kita bisa mengetikkan Java. Nah sudah, ini berarti Java C ini yang digunakan untuk compiler gitu. Nah untuk mencobanya teman-teman coba buat sebuah folder. Misalnya kita di D tadi. Nah CD kita lihat dulu direktorinya ya teman-teman. Lihat direktori yang ada di D, folder ya yang ada di D. Materi PBO Java. Nah teman-teman bisa masuk ke sana. CD master mana tadi? Materi huruf besar materi. Nah udah masuk. Terus dir. Sekarang saya akan bekerja di folder ini teman-teman. Nah editor yang digunakan teman-teman untuk sementara ini saya menggunakan editor yang sangat sederhana, yaitu Notepad ini teman-teman. Notepad yang jadul ini. Oke, sekarang kita coba misalnya membuat sebuah program Hello World di Java. Kita buat kelas dulu ya. Huruf kecil aja. Kelas Hello atau ya, Halo Dunia. Halo Dunia. Ini kelasnya kita buat sini. Lalu kita bikin main programnya teman-teman. Public static void main ya. Lalu ada parameter yang diikutkan di dalamnya itu string dengan nama main ya teman-teman. Terus sini kita menampilkan kata halo dunia. Sistem printLN. LN ini adalah cetak lalu turun ke bawah gitu ya. Hello world. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita simpan. Simpannya teman-teman save as sama dengan yang ini tadi. Nih, nama ini harus sama ya. Jadi harus sama dengan nama ini. Nah, copy lalu simpan ya teman-teman. Di posisi mana? Di posisi ini tadi. Di posisi nih sini boleh. Nah kita buat namanya misalkan halo dunia Java ya. Kenapa menggunakan Java ya, karena kita menggunakan Java gitu. Halo dunia, save. Nah sekarang udah tersimpan. Lalu teman-teman kita masuk ke sini tadi. Kita lihat dulu file sudah masuk belum. Nah ini sudah masuk nih. Ini halo dunia nih. Sekarang kita compile kita menggunakan Java C ya teman-teman. Java C ini halo dunia Java itu enter. Nah setelah kita compile kita jalankan Java. Nah teman-teman sebelum ini teman-teman lihat dulu nih. Lihat ini kita dir bintang kelas. Nah akan ada yang bernama halo dunia kelas. Nah inilah file yang run anywhere itu teman-teman ya, bisa dijalankan di Mac OS, bisa dijalankan di Linux. Nah sekarang kita tampilkan hasilnya tadi, eksekusi dengan menggunakan Java. Nah ini dia teman-teman. Udah gitu saja teman-teman ya, singkat, jelas, dan padat. Cukup ya teman-teman ya, cukup karena